Adapun prinsip dasar dalam memberikan pharmaceutical care sudah jelas ya. Fokus pertamanya itu pasti pada pasien. Di minggu lalu kan di minggu pertama kan kita sudah sampaikan bahwa kalau pharmaceutical care itu adalah orientednya kepada pasien. Jadi pasien adalah sebagai fokus utama. Jadi prinsip dasarnya itu nanti ada 8. Nah, yang pertama ini adalah fokus pada pasien. Nah, prinsip utama dari pharmaceutical care adalah menjadikan pasien sebagai fokus utama dari praktek suatu kefarmasian. Nah, artinya apa? Artinya adalah memahami kebutuhan, preferensi, dan kondisi kesehatan secara holistik. Holistik itu berarti menyeluruh. Memberikan anamnesis, diagnosis, serta yang menuliskan resep tersebut. Nah, jadi tadi kan ada fokus kepada pasien. Nah, prinsip itu harus dalam menjalankan prinsip tersebut, itu ada langkah-langkah yang harus diterapkan dalam penerapannya itu. Si fokus kepada pasien ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan pasien secara holistik. Yang pertama adalah membangun suatu hubungan terapeutik, yaitu praktisi kefarmasian harus membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan pasien. Nah, ini melibatkan mendengarkan dengan empati, memahami kekhawatiran harapan pasien, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasien untuk berbicara terbuka tentang masalah kesehatan mereka. Nah, karena itu dalam pharmaceutical care itu kan ada membahas mengenai konseling. Bukan hanya konseling, tetapi yang lebih mendalam nanti akan membahas tentang home care, berarti adanya kunjungan ke rumah. Nah, di pharmaceutical care sendiri, hubungan itu dapat dijalin ketika komunikasi itu ada kepercayaan antara farmasis dan juga pasien. Jadi mereka harus membangun hubungan saling percaya. Kalau misalnya pasien tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh farmasis ini, maka kemungkinan dalam pengobatan atau efek terapeutik yang diharapkan tidak tercapai. Kenapa? Karena ada ketidakpatuhan pasien dalam penggunaan obat-obatan. Kenapa lagi bisa demikian? Karena itu materi-materi yang disampaikan oleh farmasis tidak dipercaya oleh pasien. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada chemistry yang dimaksud di sini adalah tidak si farmasis tidak terlihat empati, kemudian tidak mendengarkan apa yang pasien keluhkan, maka hubungan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi tetap harus ada ilmu komunikasi yang dibangun dalam membangun hubungan antara pasien dan juga seorang farmasis. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluasi secara holistik ya. Tadi kan disampaikan memang secara global pada fokus kepada pasien itu adalah memperhatikan kesehatannya secara holistik. Nah, sebelum memberikan rekomendasi atau menetapkan rencana perawatan, praktisi kefarmasian harus melakukan evaluasi secara holistik terhadap pasien. Nah, apa saja cakupannya? Tidak hanya mengidentifikasi masalah kesehatan yang spesifik, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang dapat mempengaruhi penggunaan obat dan hasil kesehatan kepada pasien. Nah, itulah yang saya sampaikan di awal, holistik. Jadi bukan serta-merta melihat fisiknya sembuh atau tidak, tapi secara keseluruhan individu yang diperhatikan. Kemudian dilakukan konsultasi yang mendalam.
Melalui konsultasi yang cermat dan mendalam, praktisi kefarmasian dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan. Tentu saja tentang riwayat penyakit, itu paling penting kita kumpulkan karena ingin melihat prognosisnya, mana awal, mana akhir, mana penyerta, mana yang mengikut gitu kan. Alergi obat jelas untuk menghindari obat-obat yang menyebabkan alergi pada orang tersebut. Kemudian obat-obatan yang sedang dikonsumsi, kenapa harus diperhatikan juga, jangan-jangan penyakit ikutan atau penyerta yang tiba-tiba timbul itu merupakan efek samping karena obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Kemudian gaya hidup juga perlu diperhitungkan. Ini untuk melihat apakah gaya hidup ini dapat memberikan resiko yang tinggi terhadap perburukan kesehatan, ataukah memiliki interaksi dengan obat-obatan yang digunakan, atau memang mendukung dari proses pengobatan. Kemudian preferensi pengobatan dan faktor-faktor lain yang relevan untuk merencanakan perawatan yang sesuai. Nah, kemudian melakukan edukasi kepada si pasien. Penting bagi praktisi kefarmasian untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada pasien tentang obat-obatan yang diresepkan atau direkomendasikan, termasuk dosis, frekuensi penggunaan, efek samping yang mungkin, interaksi obat, dan pentingnya kepatuhan terhadap rencana perawatan. Dan informasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien. Jadi bahasa medis, kalau kita belajar bahasa medis itu ada namanya terminologi medis, itu memang khusus komunikasi yang kita gunakan kepada tenaga medis dengan menggunakan terminologi medis. Tapi kan dalam terminologi medis juga ada pengertiannya secara mudahnya. Nah, pengertian secara mudah itu yang kita sampaikan kepada pasien. Agar pemahaman pasien itu terhadap apa yang kita sampaikan itu komprehensif, secara menyeluruh, tidak ada yang tertinggal. Nah, biasanya memang setiap kalian habis melakukan penebusan resep ya di apotek, itu pasti diberikan pemberian informasi obat yang secara sederhana. Bukan pelayanan, tapi hanya pemberian informasi obat sederhana. Kalau melakukan pelayanan informasi obat berarti itu diberikan secara lengkap dan detail. Tapi kalau hanya penggunaannya berapa kali sehari, 3 kali, pagi, siang, malam, terbagi dalam berapa waktu, sesudah atau sebelum makan, apa saja yang harus dihindari, itu adalah pemberian informasi obat secara sederhana yang memang harus disampaikan kepada pasien, wajib. Jadi ada memang informasi sederhana yang tidak boleh tidak disampaikan. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan bersama, yaitu yang disampaikan di awal, bahwa memang kalau fokus kepada pasien berarti pasien dilibatkan dalam pemilihan pengobatan. Nah, praktisi kefarmasian harus melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan obat mereka. Ini mencakup memberikan informasi yang jelas dan objektif tentang opsi perawatan yang tersedia, serta mempertimbangkan prevensi, nilai-nilai dan tujuan kesehatan pasien dalam merencanakan perawatan. Kemudian mendukung kepatuhan. Praktisi kefarmasian harus membantu memastikan bahwa pasien memahami dan mampu mengikuti rencana perawatan yang direkomendasikan dan juga melibatkan penyediaan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam kepatuhan pasien, seperti masalah keuangan atau kesulitan dalam mengkonsumsi obat. Kalau keuangan jelas, misalnya pasien tidak mampu dalam memberi obat, kemudian tidak mampu menyelesaikan pengobatan, atau kesulitan dalam mengkonsumsi obat berarti ada kesalahan dalam cara guna atau cara pemakaian obat. Kan ada obat-obatan dengan penggunaan cara khusus ya. Nah, itu juga harus disampaikan kepada pasien dan ditanyakan apakah pasien ini sudah paham atau tidak. Agar efek terapi yang dibutuhkan, yang dituju itu tercapai. Kemudian pemantauan dan pembaruan. Nah, setelah perawatan dimulai, praktisi kefarmasian harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap respon pasien terhadap obat serta memperbarui rencana perawatan sesuai dengan perubahan dalam kondisi kesehatan atau kebutuhan pasien. Jadi dilakukan pemantauan apakah pengobatan yang dilakukan saat ini sudah efektif.
Efektifnya dilihat dari mana? Dilihat dari tanda-tanda vital, kemudian dari gejala yang timbul, sudah menurun atau tidak, simptom-simptom yang ada. Jika memang ada perbaikan, maka obat itu sudah cocok dan sesuai pada pasien. Tapi jika mengalami perburukan atau tidak ada perubahan, maka harus ada pembaruan atau ada evaluasi yang dilakukan oleh tim medis. Yang melaporkan adalah apoteker, kemudian perawat melakukan pencatatan, dilakukan komunikasi kepada dokter, maka didapatkanlah perencanaan yang terbaru. Nah, dalam melakukan fokus kepada pasien tadi tentu ada keuntungan dan juga kerugiannya ya. Keuntungannya adalah perawatan yang dipersonalisasikan. Berarti fokus per pasien perawatannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan per individu. Nah, hubungan yang kuat antara praktisi dan pasien. Jadi pada saat hubungan itu kuat, maka akan meningkatkan satu kepercayaan. Kemudian ada pengambilan keputusan bersama, berarti ada win-win solution di situ, tidak merugikan pasien dan juga istilahnya dokter atau tim medis dan juga si farmasis tadi dapat meningkatkan pemahaman kepada si pasien untuk kepatuhannya dan juga tidak hanya keputusan itu akhirnya hanya dari tim medis saja gitu. Tapi pasien pun merasakan keuntungan karena ada diskusi di sini. Kemudian pemantauan yang lebih efektif. Jadi dengan memahami secara holistik kondisi kesehatan pasien, praktisi kefarmasian dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif terhadap respon pasien, terhadap terapi obat, dan memperbarui rencana perawatan sesuai dengan kebutuhan. Ada nggak kerugiannya? Ada. Ketidakcukupan waktu dan sumber daya kalau harus memang satu-satu seperti itu. Terus perawatannya itu akan lebih kompleks. Kemudian keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Karena diketahui bahwa praktisi kefarmasian itu nggak selalu serba tahu ya. Dan nggak selalu serba bisa. Ya kan? Apalagi kalau misalnya penyakitnya itu udah menggunakan obat yang polifarmasi, dengan penyakit yang banyak sekali dan juga banyak penyakit penyertanya. Kemudian pasti kalau misalnya melakukan pengambilan keputusan bersama itu ada, ya udah tahu ya kalau musyawarah mufakat terkadang agak pelik untuk mengambil satu kesimpulan sehingga menentukan dan juga membatasi efektivitas. Nah, walaupun ada kelemahan dan juga keuntungan, tapi tetap keuntungannya akan lebih besar ketika kita melakukan fokus kepada pasien. Nah, yang kedua ada pendekatan individual. Nah, setiap pasien dianggap unik dengan kebutuhan dan respon yang berbeda terhadap obat. Nah, karena itu, pendekatan dalam pharmaceutical care harus bersifat individualistik, disesuaikan dengan karakteristik klinis dan juga sosial dari si pasien. Contoh, pelayanan dari orang VVIP itu pasti beda perspektif mereka dengan yang misalnya umum atau hanya di kelas 3 gitu kan. Nah, langkah yang perlu dilakukan dalam pendekatan individual tadi, yang pertama evaluasi secara holistik, udah jelas ya. Komunikasi yang efektif. Efektif tadi berarti antara praktisi kefarmasian dan juga pasien itu ada timbal baliknya, saling mendengarkan, kemudian ada perasaan empati dan juga keterbukaan di dalamnya. Kemudian perencanaan perawatan yang disesuaikan, hampir sama dengan yang personal tadi ya. Kemudian adanya pendidikan kepada pasien di sini. Jadi diberikan edukasi yang tepat kepada pasien tentang obat-obatan yang diresepkan atau direkomendasikan, termasuk dosis, cara penggunaan yang benar, efek samping yang mungkin, interaksi obat, dan pentingnya kepatuhan terhadap rencana perawatan. Kemudian,
Sesuaikan pendekatan edukasi dengan tingkat pemahaman dan preferensi dari pasien. Jadi cara komunikasi yang baik itu harus diperhatikan dalam melakukan prinsip dari pharmaceutical care. Karena itu ilmu komunikasi sangat penting. Kalau misalnya memang mau terjun ke klinis, bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan baik? Tidak hanya unsur komunikasi itu dalam pengambilan kalimat ataupun kata ya, tapi dalam mengatur mimik wajah, cara berbicara, intonasi itu pun diatur. Kemudian mendorong partisipasi pasien, ini jelas tadi ya, yang di pertama juga ada, untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka, kemudian pemantauan dan penyesuaian. Jadi dilakukan pemantauan kesehatannya, kemudian untuk obat-obat yang digunakan disesuaikan terhadap perbaikan ataupun perburukan dari kondisi pasien. Oke, keuntungannya perawatannya tadi udah personal, per orang, beda. Kepuasan pasien kalau misalnya personal itu akan lebih meningkat, jelas ya. Ketika kita dilayani, khusus untuk diri kita sendiri, kita akan merasa lebih nyaman. Keamanan akan lebih meningkat, jelas. Mendorong keterlibatan pasien, karena ada pengambilan keputusan secara bersama, sehingga bisa dapat meningkatkan kepatuhan. Kelemahannya tadi tetap sama, membutuhkan waktu dan sumber daya, potensi kesalahan bisa, karena banyak variabel yang harus diperhatikan dari tiap individu berbeda. Kemudian kompleksitas perawatan jelas, tidak praktis dan skala besar, tapi tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Karena keuntungan lebih besar daripada kelemahannya. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar dalam memberikan pharmaceutical care itu adalah adanya kerjasama dari tim. Nah, praktisi kefarmasian bekerja sama dengan anggota tim kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, dan ahli gizi untuk menyediakan perawatan yang terintegrasi dan komprehensif bagi pasien. Kolaborasi ini membantu memastikan bahwa setiap aspek perawatan kesehatan pasien dipertimbangkan secara menyeluruh. Nah, dalam penanganan terhadap pasien, tim klinis ini memang harus komprehensif, berkolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri. Karena yang melakukan diagnosis anamnesis adalah dokter. Kemudian apoteker memantau resep yang diberikan dokter sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kemudian dilakukan lagi evaluasi oleh si apoteker. Kemudian yang melakukan pemantauan kondisi klinis selama 1 hari penuh tentu saja perawat. Yang memberikan asupan gizi adalah tim gizi. Jadi kolaborasi itu sangat penting untuk mendapatkan kesehatan yang holistik. Nah, kerjasama tim berarti harus ada komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu berarti adanya hubungan yang baik dari perawat, kemudian dokter, ahli gizi, dan juga farmasis. Harus kompak. Ada kolaborasi, jelas ya. Rencana perawatan bersama berarti adanya nanti visit besar. Jadi semuanya datang bersama dan memberikan penjelasan. Kemudian manfaatkan sumber daya, gunakan sumber daya yang tersedia seperti catatan medis elektronik untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. Karena kalau catatan medis elektronik, kapanpun kan kita bisa sebar nih, sama seperti hari ini kita nge-zoom. Dimanapun kalian berada, mereka akan bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian edukasi bersama, berikan edukasi dan pelatihan kepada anggota tim kesehatan tentang peranan farmasis dalam perawatan kesehatan. Pemantauan secara terpadu udah jelas, evaluasi dan peningkatan pun udah jelas ya. Untungannya mendapatkan perawatan yang terintegrasi, kemudian efektivitas dari peningkatan si perawatan kepada pasien tadi. Keamanan pasien lebih meningkat, kepuasan pasien otomatis juga meningkat. Kekurangannya apa? Sometimes agak susah kalau terlalu banyak orang yang dilakukan komunikasi, maka akan lebih rumit. Konflik pasti terjadi. Bisa aja apa yang obat yang misalnya diinginkan dokter, apoteker terkadang nggak prefer, nggak oke tuh, kurang oke tuh obatnya, kayaknya harusnya gini. Itu bisa terjadi konflik.
keterbatasan sumber daya, dan juga bisa aja terjadi kesulitan dalam komunikasi karena tidak efektif sehingga menghambat dari proses kolaborasi. Tapi tetap unggulannya lebih besar daripada kekurangan. Yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Ini mudah. Prinsip ini menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap respon pasien terhadap terapi obat. Nah, evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas, keamanan, dan kepatuhan pasien terhadap perawatan yang diberikan, serta menyesuaikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi selama dalam perawatan itu dilakukan pemantauan, evaluasinya udah jelas tadi ya. Evaluasi apakah pengobatan yang diberikan sudah cocok, sudah baik. Jika dia kurang cocok, berarti simptomnya akan bertambah, gejala tidak berkurang, malah akan naik terus-menerus. Simptom yang lain-lain akan timbul, seperti itu. Maka harus dilakukan perencanaan ulang untuk perbaikan kesehatan. Nah, langkah-langkah dalam pemantauan dan evaluasi. Pemantauan secara rutin, udah jelas. Evaluasi secara berkala, iya. Interaksi dengan pasien, menanyakan bagaimana kondisinya saat ini, apakah udah terjadi perubahan atau tidak, apa yang dia keluhkan, seperti itu. Kolaborasi dengan tim tadi jelas ya. Kemudian dokumentasi yang tepat, gitu. Catat hasil pemantauan dan evaluasi secara sistematis dan rinci dalam catatan pasien. Pastikan catatan tersebut mudah diakses dan dipahami oleh anggota tim kesehatan lainnya. Nah, jika ada yang tidak jelas, berarti kita harus bertanya. Karena kita adalah tim yang menangani pasien tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah tentu harus diberikan pendidikan kepada pasien untuk meningkatkan kepatuhan intinya. Nah, praktisi kefarmasian memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang obat yang mereka konsumsi. Termasuk apa saja? Dosis, kemudian efek samping yang mungkin timbul atas penggunaan obat, kemudian bagaimana cara penggunaannya itu jelas, harus diketahui yang benar. Kemudian pentingnya kepatuhan terhadap rencana perawatan. Nah, pada saat pasien mendapatkan resep dari dokter, edukasi yang kita berikan biasanya berupa 3' question. 3' question berarti menanyakan, apa saja yang dijelaskan dokter tentang kondisi kesehatan Anda, bagaimana penjelasan dokter tentang efektivitas dari obat-obat, tentang indikasi obat-obat yang Anda gunakan, kemudian efektivitasnya nanti Anda lihat bagaimana tuh kalau memang obatnya ini memberikan efek. Nah, itu yang harus digali. Nah, dilakukan pendidikan. Jadi pada saat kita menanyakan dulu apa saja yang disampaikan, itu yang menjadi dasar kita dalam memberikan penjelasan kepada pasien. Oh, berarti dari dokter udah mendapatkan penjelasan sejauh ini. Berarti tinggal diberikan memorinya, tinggal di up ulang begini. Apa yang terjadi kalau tidak patuh? Apa perburukan apa yang bisa terjadi? Kemudian cara minum obat yang tepat itu seperti apa? Karena kalau ada terjadi kesalahan antara setelah makan dan bersama dengan makan saja, itu akan mempengaruhi dari efektivitas pengobatan. Ternyata salah penggunaan mempengaruhi hasil terapeutiknya. Jadi pernah memang ada yang salah minum obat effervescent. Effervescent kan harusnya dilarutkan dalam air baru diminum ya, karena harus ada karbon yang dilepaskan sebelum diminum. Nah, tapi karena orang itu tidak mendapatkan edukasi yang mumpuni, jadi tablet yang sebesar tablet kuda ya, kalau saya bilang kan tablet kuda aja yang ada segede itu malah ditelan secara oral. Jadi effervescentnya itu melepaskan gas CO-nya itu di dalam tenggorokannya, itu kerongkongan. Alhasil suaranya menjadi serak dan disuruh dokter harus banyak minum supaya lebih cepat larut dan habis obatnya itu ya. Jadi itu sangat-sangat wajib kita berikan informasi pendidikan. Nah, apa saja pendidikan yang diberikan kepada pasien? Pertama, identifikasi kebutuhan pendidikan.
tinjau riwayat obat, kondisi kesehatan pasien, untuk mengidentifikasi informasi yang perlu disampaikan kepada mereka, kemudian pertimbangkan dosis, efek samping, interaksi obat, dan kebutuhan lainnya yang relevan yang harus disampaikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah komitmen pada komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka tadi udah jelas ya, mau mendengarkan, ada rasa empati, kemudian memberikan penjelasan dengan baik dan benar. Kemudian penyampaian informasi yang tepat. Sampaikan informasi tentang obat secara sederhana, jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan hindari istilah medis yang rumit. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak mudah dicerna oleh pasien. Kalau misalnya di suatu daerah, jangan gunakan ibu terkena diabetes mellitus, Bu. Dikira diabetes mellitus itu udah kayak tingkatan cancer. Padahal mereka bilang adalah itu penyakit gula. Ya udah, sampaikan bahwa penyakit gula. Jadi bahasa apa yang biasa digunakan orang awam, kita menyesuaikan. Tapi kalau kita berkomunikasi terhadap tenaga medis, gunakanlah terminologi medis yang sesuai sehingga pemahamannya semuanya akan menjadi tepat. Kan kemarin udah saya sampaikan ya tentang onde-onde. Onde-onde aja berbeda ya antara orang Kalimantan dengan Sulawesi. Kemudian lakukan demonstrasi penggunaan obat. Biasanya alat bantu untuk demonstrasi penggunaan obat ini digunakan leaflet ataupun brosur. Nah, jika memungkinkan, berikan demonstrasi tentang cara menggunakan obat dengan benar. Tunjukkan kepada pasien langkah-langkah yang diperlukan dan berikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba sendiri. Jadi pertama kita berikan brosurnya, kalau kita susah untuk menjelaskannya, tanyakan part mana yang kurang paham, lalu kita praktekkan seperti itu. Kemudian bisa juga dengan cara memberikan materi tertulis. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu obat, brosur, materi tertulis tentang obat, yaitu ada brosur, lembar informasi, atau kartu saku yang berisi informasi penting seperti dosis, efek samping, dan petunjuk penggunaan. Nah, kemudian setelah kita memberikan informasi, kita konfirmasi pemahamannya nih. Artinya kalau seperti saya tanyakan misalnya, ada berapa prinsip dasar dalam pharmaceutical care, seperti itu kan. Itu berarti melakukan konfirmasi pemahaman. Tentu saja kalau sudah diberikan pemberian informasi obat secara sederhana, kita udah sampaikan kepada pasien, berarti kita tanyakan lagi, Bu, kalau ini obatnya indikasinya untuk apa tuh? Kemudian berapa kali sehari diminumnya? Berapa tablet, disimpan di mana, kapan harus minumnya, itu akan dilakukan konfirmasi ulang. Kemudian reinforcement dan juga follow up, ingatkan pasien secara teratur tentang informasi penting tentang obat mereka, dan lakukan follow up untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi rencana perawatan dan memahami penggunaan obat dengan benar. Oke. Kemudian yang keenam adalah prinsip dasarnya adalah pencegahan ya. Selain mengelola kondisi yang sudah ada, pharmaceutical care juga menekankan pada pencegahan penyakit dan juga komplikasi yang mungkin timbul dari penggunaan obat. Nah, ini melibatkan identifikasi faktor risiko, promosi gaya hidup sehat, dan pemberian vaksinasi.
Karena kita tahu bahwa pemberian vaksinasi itu adalah salah satu upaya dari pencegahan. Nah, melakukan identifikasi faktor risiko. Yang ditinjau adalah riwayat kesehatan pasien untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit yang mungkin ada. Ini bisa termasuk dalam riwayat keluarga, kebiasaan hidup, atau kondisi medis tertentu. Kemudian edukasi tentang pencegahan. Nah, yang diberikan adalah informasi kepada pasien tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat mereka ambil untuk mengurangi risiko penyakit ataupun komplikasi yang terkait dengan kondisi mereka. Misalnya, edukasi tentang pentingnya diet yang sehat. Diet itu jangan pikir kalian melakukan pengurangan jumlah makan itu adalah diet. Tidak. Diet itu adalah makanan apa saja yang akan kalian makan. Jadi melakukan satu identifikasi kebutuhan kalian itu seberapa besar. Ya, diet bukan hanya untuk orang yang obesitas, tapi juga untuk orang-orang yang ingin memperbaiki kualitas hidup atau ingin hidup lebih sehat lagi. Udah saatnya ingin hidup lebih sehat. Nah, maka akan dilakukan diet pembatasan. Kira-kira lebih bagus makan lebih banyak yang mana? Kemudian lebih dikurangi yang mana, bukan artinya adalah mengurangi jumlah asupan makanan, tapi memprogramkan makanan yang pas sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki orang tersebut. Kemudian juga ada olahraga teratur dan juga harus berhenti merokok. Nah, promosi gaya hidup sehat berarti hubungannya dengan apa? Dengan penyuluhan-penyuluhan ya. Berikan saran dan dukungan kepada pasien dalam mengadopsi gaya hidup sehat. Diskusikan pentingnya makanan seimbang, olahraga teratur, manajemen stres, dan kebiasaan hidup lainnya yang dapat meningkatkan kesehatan dari kondisi mereka. Nah, untuk vaksinasi, edukasi dan promosikan vaksin yang sesuai untuk pasien, sesuai dengan panduan imunisasi yang berlaku, dan jelaskan manfaat vaksinasi dalam mencegah penyakit infeksi yang dapat dicegah. Nah, vaksin biasanya kalau kita mau kuliah di luar negeri ya, nah ada negara-negara yang mau meminta riwayat dari vaksinasi yang telah kita dapatkan dari kecil hingga dewasa. Nah, tandanya apa? Ingin melihat apakah orang tersebut sudah melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang memang bisa mereka tularkan ke sana atau bisa mereka bawa lah seperti itu. Jadi memang vaksinasi itu penting ya, bukan hanya untuk kesehatan, tetapi untuk melaksanakan pendidikan pun kadang dilihat vaksin seperti itu. Kemudian monitoring dan juga pemantauan. Lakukan pemantauan terhadap faktor risiko dan juga kepatuhan pasien terhadap langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan, kemudian jangan lupa diskusikan perubahan dalam gaya hidup atau kebutuhan vaksinasi yang mungkin timbul seiring dengan waktu. Nah, yang ketujuh, jadi semuanya sebenarnya ada 8, ini udah masuk ke tahapan yang ketujuh, prinsip yang ketujuh, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Jelas sih ini ya, kalau pharmaceutical care. Pasien didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perawatan obat mereka. Nah, praktisi kefarmasian memberikan informasi yang jelas dan mendukung pasien dalam memahami pilihan perawatan yang tersedia serta konsekuensinya. Jadi memang dijelaskan, kalau saya dulu dijelaskan tuh ada 2 obat untuk mengatasi jamur yang timbul di daerah kuku. Yang satu obatnya diminum selama 2 tahun gitu, 1 hari 1 tablet, itu obatnya obat generik dan diminum 1 hari 1 tablet selama 2 tahun gitu kan. Kemudian ada obat yang mahal, harganya 2 juta per 1 kali minum misalnya. Nah, itu diminumnya cukup 1 minggu di awal, di bulan pertama, kemudian 1 minggu di awal di bulan kedua. Nah, lalu dijelaskan apa saja dampak positif dan negatif. Jadi nanti pasien yang mengambil keputusan mau menggunakan yang mana kira-kira. Nah, hal yang harus diperhatikan tadi dalam pengambilan keputusan bersama tadi kan, komitmen pada keterlibatan pasien.
Dengan mendengarkan dengan seksama dan menghargai preferensi serta kekhawatiran pasien, praktisi kefarmasian menegaskan keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan. Nah, penyampaian informasinya juga harus jelas. Jadi, praktisi kefarmasian memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang opsi perawatan yang tersedia termasuk dosis, efek samping, manfaat, dan risiko masing-masing. Kemudian dilakukan diskusi tentang pilihan perawatan. Praktisi kefarmasian berdiskusi dengan pasien tentang opsi perawatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan juga preferensi individu mereka. Apa saja mencakup eksplorasi alternatif perawatan dan membahas implikasi dari hasil perawatan yang diberikan. Implikasi itu dampak itu istilahnya efeknya gimana sih ke kamu habis mendapatkan perawatan tersebut gitu. Nah, jangan lupa berikan dukungan terhadap keputusan pasien. Jadi, praktisi kefarmasian mendukung pasien dalam mengambil keputusan yang tepat dengan memberikan informasi yang objektif, mendukung dan memfasilitasi pemahaman pasien tentang konsekuensi dari setiap pilihan perawatan. Kemudian menghormati pilihan pasien. Jelas kita harus menghormati apapun pilihan yang diambil oleh pasien. Meskipun memberikan saran dan informasi, praktisi kefarmasian tetap harus menghormati keputusan pasien dan juga membantu mereka merasa nyaman dengan pilihan yang mereka buat. Kemudian follow up dan evaluasi, udah jelas ya. Nah, yang terakhir, prinsip dasarnya adalah pengelolaan dari kompleksitas. Kondisi kesehatan yang kompleks seringkali memerlukan penyesuaian terapi obat yang cermat dan koordinasi yang baik antara berbagai aspek perawatan kesehatan. Nah, si praktisi kefarmasian ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kompleksitas ini dengan memastikan komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik dengan tim kesehatan. Semua aspek itu ada komunikasi. Komunikasi dengan tim karena ada kolaborasi. Komunikasi dengan pasien karena berfokus kepada pasien. Karena pasien dilibatkan dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan. Intinya adalah dalam komunikasi dan ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni dalam penyakit tersebut. Nah, langkah yang diambil ada evaluasi dengan teliti. Jelas kalau evaluasi itu adalah penilaian menyeluruh terhadap kondisi kesehatan dan obat yang digunakan oleh pasien. Kemudian rencana terintegrasi. Dibuat suatu rencana perawatan yang komprehensif dengan melibatkan semua anggota tim kesehatan. Kemudian melakukan komunikasi efektif, berkomunikasi secara teratur dan jelas dengan anggota tim untuk memastikan koordinasi yang baik. Kemudian melakukan edukasi kepada pasien. Sediakan informasi yang mudah dipahami kepada pasien tentang kondisi dan obat-obatan mereka. Kemudian dilakukan pemantauan secara kontinu atau terus-menerus ya. Kemudian dukung pasien ya. Berikan dukungan dan bimbingan kepada pasien dalam mengelola perawatan mereka. Oke. Nah, dari prinsip dasar yang kita bahas tadi dalam pelaksanaan pharmaceutical care ada 8. Maka di situ terhadap satu hubungan antara farmasis dan juga pasien. Terdapat satu hubungan antara farmasis dan pasien. Apa itu? Hubungan antara farmasis dan juga pasien dalam pelayanan pharmaceutical care itu merupakan kunci yang memberikan perawatan yang optimal. Nah, secara umum dan sudah kita bahas berulang-ulang, pertama adalah komunikasi terbuka. Jelas ya. Kemudian kita memberikan edukasi, pemahaman. Pemahaman bukan hanya tentang penyakit, tapi juga pengobatan. Penyesuaian perawatan, itu jelas. Tadi karena fokus kepada pasien dan personal, ya kan? Kemudian pemantauan respon, ada di bagian evaluasi. Respon pasien itu bagaimana? Kemudian kolaborasi terhadap tim untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Dukungan dan bimbingan tadi udah jelas. Untuk apa? Peningkatan dari kepatuhan. Kemudian dilakukan follow up secara teratur. Nah, sehingga dari semua yang sudah disampaikan itu dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan prinsip
prinsip tersebut, prinsip dari pharmaceutical care, sehingga terbangunlah satu hubungan antara farmasis dan juga pasien, dan juga menerapkannya secara holistik kepada pasien, bukan hanya memperhatikan secara fisik pasien, tapi juga psikologis, mental, keuangan, ya. Praktisi kefarmasian dapat memberikan pelayanan pharmaceutical care yang optimal kepada pasien, meningkatkan kualitas hidup, karena intinya adalah peningkatan kualitas hidup. Orang yang sakitnya tidak sembuh-sembuh tapi dapat berdampingan dengan baik dengan penyakitnya, dan kualitas sosialnya meningkat, berarti kualitas hidup mereka sudah meningkat. Artinya dia bisa hidup dengan tenang walaupun penyakit itu ada gitu. Dan mendukung hasil kesehatan ke arah yang lebih positif. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?